Kalau menurut saya, hak asasi manusia itu hak yang terdapat pada setiap orang atau manusia yang hidup. Karena itu jaminan kita atau hak kita terhadap apapun yang ada di dunia ini. Karena kita juga sesama manusia pasti memiliki hak yang sama. Apa itu hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang mutlak yang dimiliki setiap orang, yang dimana itu harus dipenuhi, dihormati, dan juga dihargai serta dijunjung tinggi. Menurut saya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap orang, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap orang. Menurut saya sendiri, hak asasi manusia adalah hak yang maksudnya setiap orang pasti punya. Maksudnya kayak udah dari pertama lahir juga udah pasti kita punya hak asasi gitu, yang maksudnya pasti harus dihormatin, terus sama orang lain juga harus dihargain lah, saling. Saya, hak asasi manusia itu adalah seperangkat atau hak yang melekat pada dalam diri manusia, di mana keberadaannya patut dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Menurut saya, sebagai warga negara, hak asasi yang sudah terpenuhi atau sudah saya dapatkan dari negara yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, dan persamaan di depan hukum, serta hak untuk beragama dan berkeyakinan yang dapat saya jalankan di negara Republik Indonesia. Menurut saya belum ya. Contohnya pada saat interview kerja. Pada saat interview kerja ada mengirim CV. Nah, biasanya CV yang membuat menarik terus pengalamannya banyak tuh bakal kalah sama orang dalam, orang yang punya kenalan dengan jabatan yang tinggi. Saya pribadi belum. Karena apa? Karena dalam salah satu contoh segi pelayanan mungkin ya. Pelayanan kita dalam hal apapun, kalau kita misalnya orang kurang berada dalam tanda kutip, mungkin kita dalam segi pelayanan kurang baik atau kurang tidak mengenakan. Sedangkan kalau orang yang mungkin berada atau memiliki jabatan, mungkin mereka mendapatkan privilege yang lebih baik atau diunggulkan atau dilebih dulukanlah dibanding orang kalangan bawah. Sejauh ini untuk saya pribadi mungkin sudah terpenuhi, karena kan hak itu ada beberapa macam. Mungkin yang udah terpenuhi itu kayak kebebasan untuk hidup, hak aku untuk menjalani hidup sebagai warga negara. Kalau untuk beberapa hal mungkin sudah terpenuhi ya, kayak hak untuk hidup, hak untuk hak atas kebebasan diri sendiri, hak untuk mempunyai suara dan maksudnya pemerintah, seperti nyoblos gitu. Cuman ada beberapa hal juga yang mungkin belum merasa cukup untuk sebagai haknya gitu, belum terpenuhi. Belum ya. Cuman kalau misalkan belum terpenuhi, mungkin hak untuk merasa aman, karena bisa kita lihat sendiri realitasnya sekarang masih banyak maksudnya kayak kejahatan di luar yang maksudnya akhirnya kita nggak bisa merasa aman, ditambah lagi dengan para petugas-petugas yang mungkin kita punya kepercayaan yang kurang lah, karena banyak kejadian yang akhirnya membuat kepercayaan kita kepada petugas-petugas tersebut menjadi kurang percaya. Sejauh ini juga di samping hak yang sudah terpenuhi, pasti pun ada beberapa hak yang belum terpenuhi. Misalnya permasalahan yang harus disorot adalah mengenai keadilan dan juga keamanan yang ada di
negara kita ini, karena banyak juga kasus yang memang berkaitan dengan hak dan itu tuh belum sepenuhnya dipenuhi oleh negara. Mungkin untuk saat ini ada seperti keadilan, mungkin ada keadilan, karena kan keadilan itu hak setiap orang memiliki keadilan. Jadi menurut saya keadilan saya belum tercukupi oleh negara. Karena apa? Mungkin dari segi hukum mungkin ya, seperti di jalan. Nah, polisi suka menilang orang itu seperti melihat dulu bahwa mereka itu ada atau tidak surat atau enggak ada suratnya. Nah, mungkin kalau menilang itu kan harus ada peraturan mungkin ya, dan surat buat kayak memberi itunya buat tilang. Nah, untuk sekarang mungkin banyak polisi itu yang melanggar peraturan itu, dan saya mungkin belum pernah tertilang, tapi ada teman-teman saya. Nah, oleh karena itu menurut saya melanggar, karena polisi itu tidak dengan langsung menjalurkan peraturan itu kepada, kan kalau tilang itu harus langsung ke pengadilan untuk diselesaikan, tapi ini mah polisi ini bisa dengan menyogok. Sejauh ini belum ada pelanggaran hak asasi manusia yang saya dapatkan. Tetapi apabila kita melihat di luar sana, masih banyak warga negara yang belum terpenuhi hak-haknya, seperti hak untuk hidup dengan layak, dijaminkan keselamatannya oleh negara, dan belum mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Menurut saya masih ada hak asasi yang dilanggar oleh negara. Mungkin beberapa, contohnya seperti pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan tetapi tidak dipantau oleh pemerintah, makanya anak-anak itu tidak bisa belajar. Akhirnya mereka bekerja atau seperti mengamen atau lain-lain. Selain dengan negara yang melindungi dan menjamin hak asasi kami sebagai warga negaranya, tentunya saya juga harus mempertahankan hak saya sebagai warga negara di negara Indonesia, misalnya dengan mempertahankan hak hidup dan menjalaninya yang sudah menjadi hak kodrati saya sebagai manusia. Untuk melindungi hak saya sendiri adalah dengan tidak ikut campur ataupun mengganggu hak dari orang lain. Karena kita kan hidupnya berdampingan bersama orang lain, karena kita juga makhluk sosial yang pasti aja maksudnya butuh bantuan dari orang lain. Makanya untuk melindungi hak dari diri sendiri adalah dengan tidak mengganggu hak orang lain. Bagaimana saya melindungi hak warga negara itu dengan cara mentaati kewajiban yang ada di dalam negara dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah tertulis. Untuk saya mempertahankan hak saya, mungkin dengan pertama saya akan menjalankan dulu kewajiban, karena kan hak itu pasti berkesinambungan dengan kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban, pasti kita berhak mendapatkan hak kita setelah kita melakukan kewajiban. Nah, tapi kalau kita tidak mendapatkan hak itu, mungkin kita bisa berprotes atau mendemo. Yang pertama dengan cara menghargai dan menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain, kemudian juga mengetahui batasan atau apa saja sih hak yang memang harus saya penuhi. Menurut saya, kita sebagai warga negara wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Karena HAM itu hakikatnya adalah hak kodrat yang melekat pada setiap manusia. Sehingga apabila kita menghargai hak asasi orang lain, maka akan tercipta keadilan dan kesejahteraan hidup manusia. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, setiap orang kan pasti punya haknya. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Dan kita pun makhluk sosial yang pastinya akan terus bertemu dengan orang, meminta bantuan, dan hidup berdampingan. Maka dari itu, menurut saya sangat perlu untuk saling menghargai hak asasi manusia di antara sesama manusia gitu. Karena yang sulit sekarang adalah kata orang sekarang itu memanusiakan manusia. Itu sangat perlu sekali karena banyak hak-hak yang dimiliki oleh setiap
orang itu kadang terrebut atau diambil oleh orang lain gitu. Jadi kenapa kita penting banget untuk tahu seberapa batasan-batasan kita, hak-hak yang kita miliki, kemudian juga menjaga untuk supaya tidak diambil orang lain. Begitu pun sebaliknya kita jangan sampai ngerebut hak orang lain. Nah, dengan kita menghargai hak-hak orang itu, mungkin itu juga bisa membantu dalam kehidupan kita menjadi lancar. Misalnya ya, kalau kita menghargai hak-hak orang, nanti suatu saat kita mau bekerja atau mencari pekerjaan, mungkin juga itu bisa membantu karena kita menghargai hak orang itu dengan mereka membantu balik pada kita untuk bekerja. Saya perlu, sangat perlu, karena orang itu perlu dihargai, dan ketika kita menghargai sama orang, kita juga harus bisa menghargai orang lain.